Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saatnya saya hadirkan Bisnis Bali News. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan berbincang-bincang tentang kondisi dan strategi sektor properti dalam menghadapi wabah COVID-19. Ya, pemirsa, sektor perekonomian sangat terdampak dan menjadi terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19. Untuk menanganinya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi, dan sektor properti juga tak jauh berbeda dari sektor lainnya. Nah, untuk membahas seperti apa kondisi sektor properti di kondisi pandemi COVID-19, kami telah terhubung dengan Ketua DPD REI Bali, Bapak Pandi Agus Permana Widura. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam, Om Swastiastu. Iya, Bapak sehat ya, Pak ya? Sehat. Iya, Bapak, kita masih dalam suasana keprihatinan. Kita tidak tahu pandemi ini akan bersama kita, tapi mudah-mudahan akan cepat berlalu. Tapi kalau bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV, kepada masyarakat Bali, ini menurut Bapak bagaimana dengan sektor properti, Pak, di Bali? Sudah katakanlah seperti apa kondisinya sekarang? Oke. Kalau saat ini di sektor properti tidak berbeda jauh dengan sektor-sektor bisnis lainnya. Memang semenjak COVID-19 ini kita mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena daya beli daripada masyarakat saat ini sangat turun ya. Jadi memang saya melihat bahwa properti saat ini menjalani masa-masa sulitnya juga. Ya, selama pandemi berlangsung, Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh REI Bali, ini khususnya Bapak di kepengurusan REI Bali? Ya, untuk mengantisipasi daripada kelangsungan bisnis para developer yang tergabung di REI Bali, kami sudah mencoba untuk audiensi dengan beberapa perbankan untuk memohon adanya restruktur dari hal kredit yang kita miliki saat ini. Dan juga kita sudah meminta untuk beberapa perbankan memberikan relaksasi dalam pemberian KPR kepada masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, di Bali ini masyarakat Bali berhubungan dengan pariwisata kurang lebih 70%. Oleh sebab itu, di mana kita ketahui bersama juga pariwisata adalah salah satu bidang bisnis yang sangat terpukul oleh COVID-19 ini. Jadi kami meminta kebijakan daripada masing-masing perbankan untuk bisa memberikan KPR atau perkecualian untuk bisa menjalankan KPR itu kepada masyarakat luas. Iya, kalau boleh secara teknis, Pak, ini masyarakat yang kemudian sudah terlanjur begitu ya, punya KPR gitu. Apa yang menjadi tadi kebijakan dari REI sendiri dengan kerjasama bersama bank-bank untuk melakukan relaksasi istilahnya, Pak ya, untuk para pengguna jasa KPR ini, Pak? Ya, kami pun juga sudah berdiskusi dengan banyak perbankan yang menyalurkan KPR saat ini. Memang setiap perbankan memberikan kebijakan berbeda-beda tergantung daripada kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi pada dasarnya memang kami menyampaikan kepada perbankan bahwa Bali saat ini memang harus diberikan perlakuan khusus, karena kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kita sangat tergantung dengan pariwisata, di mana pariwisata saat ini betul-betul terpukul oleh COVID-19 ini. Begitu ya, Pak ya. Baik, kalau untuk keluhan dari anggota REI sendiri apa, Pak, saat ini yang mereka rasakan? Apakah artinya ya kita tahu bahwa kondisinya memang tidak menguntungkan, tapi paling tidak apa yang dirasakan oleh anggota REI tersebut, Pak? Ya, kami saat ini masih tetap berusaha untuk menjual daripada produk-produk perumahan kami. Cuman kembali lagi beberapa perbankan mengambil kebijakan bahwa saat ini tidak memberikan kredit kepada horeca atau pekerja hotel, restoran, dan kafe. Nah, ini yang menjadi kendala kami saat ini, di mana hampir sebagian besar daripada calon pembeli kami itu khususnya di Bali bergerak di bidang horeca itu sendiri, hotel, restoran, dan kafe. Iya, apakah itu juga sekaligus langkah strategis dari REI sendiri untuk mendokrak atau mempertahankan kondisi sektor properti, Pak? Maaf, bisa diulang? Ya, apakah yang tadi Bapak sampaikan itu juga termasuk langkah strategis yang dilakukan oleh REI untuk bisa mempertahankan di kondisi pandemi COVID-19?
Iya, iya pastinya itu. Karena kita juga tetap masih berharap di properti ini masih ada beberapa, karena begini, kita melihat bahwa properti ini adalah sebagai suatu kebutuhan pokok di mana masyarakat juga masih sangat membutuhkan selain papan dan selain pangan dan sandang, tentunya papan ini menjadi suatu kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu kami berharap kebijakan-kebijakan dari perbankan untuk mempermudah daripada proses KPR saat ini menjadi tujuan utama kami. Baik, Pak Agus, ini pastinya ada beberapa masyarakat atau pemirsa Bali TV yang saat ini tengah berproses dengan fasilitas KPR. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka, Pak? Ya, jadi kami berharap untuk para konsumen untuk meminta restructure, terutama ke perbankan, karena memang kami pahami juga beberapa daripada pembeli kami juga mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit saat ini. Jadi mungkin bisa didiskusikan dengan bank-bank yang memberikan KPR-nya. Jadi bisa didiskusikan untuk restructure. Baik, kemudian untuk pemerintah Pak, untuk stakeholder yang berhubungan dengan properti, apa yang ingin Bapak sampaikan juga? Ya, dalam hal ini kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa saya melihat, saya memahami bahwa secara nasional Bali ini memberikan kontribusi sebesar 3% dalam hal pendapatan. Namun dalam hal COVID-19 ini saya sangat berharap pemerintah pusat dan juga mungkin daerah bisa memberikan perlakuan khusus kepada Bali sendiri, karena saya melihat bahwa Bali ini harus tetap dijaga dalam hal terjadinya pergerakan bisnis. Baik, kemudian untuk anggota RE sendiri Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, untuk anggota kami tentunya saya pertama berharap semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua ya saya berharap badai ini bisa cepat berlalu, jangan cepat putus asa, karena selalu akan ada titik terang setelah badai-badai yang saat ini terjadi gitu. Jadi saya berharap teman-teman juga jangan putus asa untuk tetap memasarkan daripada produk-produk yang mereka miliki. Iya, Pak Agus, terakhir, ini Bapak sebagai Ketua DPD RE, seyakin apa Bapak melihat bahwa sektor properti ini akan masih bisa memberikan hasil ini di saat pandemi COVID-19? Silakan Pak untuk terakhir. Ya, untuk saat ini tentunya akan sangat sulit, tapi kembali lagi saya sangat berharap COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Itu kembali lagi dari perilaku kita bersama semua. Untuk mengikuti anjuran dari pemerintah agar stay at home atau bekerja dari rumah, agar bisa COVID ini segera kita atasi dan bisnis bisa berjalan seperti normal kembali. Karena saat ini memang ketika COVID ini terjadi tentunya akan sangat sulit untuk kita melakukan bisnis apapun itu. Baik, terima kasih Pak Agus, sehat selalu ya Pak ya, mudah-mudahan pandemi akan berlalu dan sektor properti akan segera menggeliat lagi. Baik, sekali lagi Pande Agus Permana Widura pemirsa selaku Ketua DPD RE Bali sudah berbincang-bincang bersama kami dalam Bisnis Bali News dalam kondisi dan strategi sektor properti dalam menghadapi wabah COVID-19. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.